Sebuah berita yang menggemparkan muncul dari jantung Israel. Seorang wanita lanjut usia, aktivis anti pemerintah, ditangkap oleh Badan Intelijen Dalam Negeri Israel, Shin Bet, karena diduga merencanakan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Bukan prank, bukan rumor. Rencana ini disebut melibatkan alat peledak dan konspirasi tingkat tinggi. Siapa sebenarnya wanita ini? Bagaimana ia bisa sampai pada rencana seberbahaya itu? Apakah ini hanya satu insiden atau bagian dari gelombang serangan yang lebih besar? Mari kita bedah semuanya secara lengkap dan tajam. Seorang wanita Israel berusia 70-an tahun yang identitasnya disembunyikan karena perintah pengadilan ditangkap 2 minggu lalu oleh Shin Bet. Tuduhannya sangat serius, berencana membunuh Netanyahu menggunakan alat peledak. Menurut laporan media publik Israel, Kan, wanita ini adalah seorang aktivis anti pemerintah yang sudah lama vokal terhadap kebijakan Netanyahu. Ia bahkan sempat diduga berhubungan dengan pihak lain dalam menyusun rencana ini. Ia kini didakwa atas konspirasi untuk melakukan kejahatan dan aksi terorisme. Setelah penahanan, ia sempat dibebaskan dengan syarat ketat, tidak boleh mendekati gedung pemerintahan, apalagi Netanyahu. Shin Bet atau Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel dikenal memiliki tingkat intelijen dan kontraterorisme yang tinggi. Dalam kasus ini, mereka menyatakan bahwa wanita tersebut tidak bertindak sendirian. Ia tengah diselidiki atas keterlibatannya dengan pihak lain sebagai bagian dari jaringan rencana pembunuhan. Ini bukan insiden biasa, karena ketika seorang warga negara sendiri, apalagi lansia, merancang pembunuhan terhadap Perdana Menterinya, itu berarti ada sesuatu yang retak dalam sistem sosial politik negara tersebut. Fakta mengejutkan lainnya, ini bukan kali pertama Netanyahu menjadi sasaran pembunuhan. September 2024 lalu, seorang warga Israel ditangkap karena diduga berkomunikasi dengan intelijen Iran dan berencana membunuh Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan mantan Kepala Shin Bet Ronen Bar. Tersangka saat itu bahkan melintasi perbatasan ke Iran, bertemu dengan perwakilan intelijen, dan kembali ke Israel dengan misi rahasia. Oktober tahun lalu, kediaman Netanyahu di Kaisarea juga menjadi target serangan drone yang diyakini diluncurkan dari Lebanon. Untungnya Netanyahu tidak berada di rumah saat itu. Fakta bahwa wanita lansia ini berhubungan dengan pihak lain dalam rencana pembunuhan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada jaringan dalam negeri Israel yang diam-diam menyimpan niat ekstrim terhadap pemimpinnya sendiri? Atau mungkinkah ini merupakan bentuk protes ekstrim dari kelompok-kelompok anti Netanyahu yang frustasi terhadap arah kebijakan dalam negeri dan perang Gaza? Dalam beberapa bulan terakhir, Israel memang mengalami gejolak politik dalam negeri, termasuk protes besar-besaran terhadap reformasi peradilan dan keputusan militer di Gaza. Netanyahu saat ini adalah sosok paling kontroversial di Israel. Sejak kembali menjabat sebagai Perdana Menteri, ia menghadapi tekanan dari luar negeri atas operasi militer di Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga sipil. Dari dalam negeri, atas isu korupsi dan reformasi hukum yang dianggap membatasi kekuasaan Mahkamah Agung. Dari militer, karena pembagian perintah dan krisis kepercayaan. Situasi ini membuat posisinya sangat rentan terhadap ancaman fisik maupun politik. Dakwaan terhadap wanita ini dijadwalkan disampaikan pada Kamis 24 Juli 2025. Tuduhannya termasuk konspirasi untuk melakukan kejahatan, konspirasi untuk melakukan aksi terorisme, potensi pelanggaran keamanan dalam negeri. Jika terbukti bersalah, wanita tersebut bisa menghadapi hukuman berat, meskipun faktor usia akan menjadi pertimbangan pengadilan. Shin Bet sendiri belum mengungkap apakah orang-orang lain dalam jaringan tersebut juga akan ditangkap atau sedang diburu.
Apa yang terjadi di Israel minggu ini mengingatkan kita bahwa ancaman terhadap pemimpin negara bisa datang dari mana saja, bahkan dari dalam negeri sendiri. Lebih jauh lagi, kejadian ini menunjukkan betapa dalamnya polarisasi politik di Israel, hingga ada warga lanjut usia yang diduga ingin mengakhiri hidup seorang kepala pemerintahan. Dalam situasi apapun, kekerasan bukanlah jalan keluar. Setiap konflik politik dan ideologis harus diselesaikan melalui hukum dan demokrasi.